Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Ngopi Mungku yang membahas budak-budaya Sukabumi. Aktivitas aku dimulai dari sebelum mau berangkat sholat id ya. Ini aku bersama keluarga mau jalan kaki dulu karena tempat sholat idnya lumayan agak jauh, yaitu di lapang tenis. Jadi kita semuanya mau jalan kaki karena kalau misalnya naik mobil kayaknya kurang seru gitu. Ini aku bareng si emak, sedangkan anak-anak lagi naik motor sama ayahnya. Kayaknya seru kalau misalnya mau berangkat ke tempat ibadah itu sambil jalan kaki aja ya. Walaupun misalnya naik angkot juga lumayan ya, karena ini perjalanan melewati jalan raya gitu. Ini kita mau sholat idnya bareng-bareng gitu, satu desa gitu, di satu tempat gitu ya. Biasanya itu sekalian kita silaturahmi. Sebenarnya kita bisa lewat jalan raya, tapi karena takut ada mobil yang nyerempet gitu, jadi lewat sebelah sini. Ini melewati rumah kosong ya. Ini udah lama banget rumahnya kosong. Untuk lebaran kali ini aku pengen banget ikut sholat id ya, karena lebaran gede kemarin, lebaran Idul Fitri kemarin aku nggak sholat id bareng anak-anak karena si kecil lagi sakit. Dan mumpung ada kesempatan sholat id lagi, jadi aku mau ikut sholat bareng keluarga ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat, jadi bisa ikutan sholat. Ini perjalanan menuju lapangannya ya, walaupun agak sedikit banyak rumput-rumput liar gitu, tapi aku merasa senang banget mau ikut sholat id karena ngerasa nggak enak aja kalau misalnya orang-orang pada berangkat kita diam di rumah. Ini sebenarnya komplek untuk karyawan PLN ya, udah lama banget kosong. Model rumahnya juga udah pada tua ya, model zaman dulu, zaman Belanda gitu, masih kayak jendelanya kayak gitu ya. Dan model rumahnya juga model jadul gitu. Nah ini udah nyampe ke lapangan tenis. Sebenarnya ini lapangan udah lama banget gak kepake, jadi kalau dipakai itu misalkan pas waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Jadi ini enggak terawat, jadi tapi dipakai pas waktu 1 tahun sekali ya. Dan ini kurang lebih udah nyampe di tempatnya, dan anakku udah duluan karena tadi udah naik motor. Nah ini udah nyampe di lapangan, kita langsung dengerin aja dulu ceramahnya ya. Biasanya kan kalau sholat id itu kita itu ngedengerin dulu khutbah gitu, kemudian baru sholat. Ade seneng banget bisa ikut sholat id karena yang tahu bulan puasa kemarin Idul Fitri dia itu lagi tidur di rumah, sakit ya. Alhamdulillah untuk sholat Idul Adha dia bisa ikutan. Seneng banget bisa sama-sama keluarga ngumpul kayak gini ya. Untuk lebaran kali ini aku nggak masak daging sapi maupun ayam karena nggak beli juga ya. Mungkin karena banyak banget keperluan, banyak banget yang pengeluaran bulan ini. Untuk minggu-minggu sekarang kan ada samanan SD, madrasah, dan juga nikahan si teteh. Jadi ya udah aja, nggak usah masak-masak terlalu banyak gitu. Nanti uangnya bisa buat nanti kumpul keluarga di tempat si teteh gitu. Alhamdulillah cuacanya lagi cerah banget, gak hujan, dan kemarin juga gak hujan, jadi tempatnya gak becek ya. Jadi mendukung banget untuk sholat, walaupun ini jumlahnya gak terlalu banyak kayak sholat Idul Fitri, tapi aku seneng banget. Nah ini di sore harinya aku lagi bakar ikannya dapat kasih dari tetangga ya, karena tetanggaku itu kerjanya di kapal gitu, jadi tiap minggu dia pulang ke rumah itu bawa ikan banyak banget. Ini katanya ikan bawal ya, untuk dibakar gitu kok.
udah aku ungkep terlebih dahulu supaya jadi cepat matang. Ini dibakarnya minimalis banget seadanya ya. Aku pakai sambal matah supaya jadinya lebih segar gitu. Untuk si ade udah aku pisahin yang enggak dipedesin. Selamat makan ya. Nah ini udah selesai, kita mau ngumpul makan-makan dulu. Walaupun seadanya, tapi kalau ngumpul kayak gini rasanya seneng banget. Apalagi semua anggota keluarga pada sehat ya. Karena aku ngerasa pas waktu lebaran kemarin itu, walaupun kita banyak makanan, kalau kita lagi nggak fit, kalau kita nggak sehat, atau salah satu keluarga kita lagi sakit, itu nggak nikmat banget. Jadi menurut aku sehat itu nikmat yang paling berharga ya. Apalagi kalau keluarga semuanya pada sehat. Kalau ada salah satu yang nggak sehat gitu, jadinya rasanya sedih banget. Gini ya teman-teman, kalau kita orang kampung mah liburannya teh ya sekitaran rumah aja. Dan ini ada ayunan lagi dipasang. Jadi buat anak-anak mah alhamdulillah ya, cuman saya gini juga hiburan. Ini ayunannya dipasang kuat banget, dan bagian bawah itu sebenarnya itu kebon ya bunda. Jadi pokoknya mah enakeun lah. Anak-anak sekarang kan udah mau libur sekolah ya. Sebenarnya sih belum, kalau belum ada samenan, tapi untuk hari ini kayaknya liburnya agak panjang, yaitu sekitar setelah sholat Idul Adha. Biasanya besokannya itu libur, jadi lumayan lah dipuas-puasin sebelum nantinya ada saman dan libur kembali panjang ya, pas waktu tahun ajaran baru. Ya ini sebenarnya di Nagrak ya, di tempat mertua gitu, yang belah atas itu yang rumahnya kelihatan di bagian atas gitu, sebelah dekat pohon pisang. Nah ini anak-anak seneng banget si kakak main sama Neng Siti ya. Nah ini pas waktu pembagian minuman, karena si Uwa datang dari Cibadak mau bagi-bagi minuman buat tetangga. Ini lokasinya lagi ada di Nagrak, kita semua lagi kumpul di sana. Dan ini video sebenarnya sebelum nyampe ke sana ya, jadi aku balikin aja video menuju ke sana di bagian akhir aja, takutnya pada bosan gitu. Ini perjalanan menuju Nagrak, alhamdulillah cuacanya lagi bagus ya, jadi panas enggak tapi hujan juga enggak, jadi kita pas waktu naik motor itu enggak terlalu kecapean karena panasnya banget gitu. Buat teman-teman pada liburan kemana nih? Kalau aku di rumah aja, tapi Pasu sama si kakak pergi ke rumah mertua ya. Jadi itu video sebenarnya misah-misah. Pas waktu aku lagi bakar-bakar itu anak-anak udah pada pulang, dan ini pas waktu berangkat dari setelah sholat id. Jadi kita mah sedang Pak Su pergi ke rumah orang tuanya, aku lagi di rumah orang tua aku. Jadi aku mah gak ikutan karena si adik lagi gak enak badan. Ini perjalanan menuju Nagrak ya. Kalau orang Sukabumi mungkin udah pada tahu ini daerah mana. Nah ini menuju ke Pamalangan ya, yang bagian bawah itu menuju Pawenang gitu. Nah ini perjalanan masih jauh banget. Lumayan indah ya kalau misalnya cuacanya lagi cerah kayak gini, tapi kalau misalnya lagi hujan lumayan kagok gitu pas waktu bawa motor gitu. Apalagi ini jalannya nggak terlalu lebar ya, jadi kalau misalnya ada kendaraan yang lewat di tempat yang lain, di jalur yang satu lagi, kita harus ada sedikit minggir. Nah ini ada SD ya, SD-nya jauh banget. Jadi pas Pasu katanya cerita pas waktu sekolah itu dia harus jalan kaki dulu, naik turun kayak gunung, sampainya ke SD sebelah sini. Jadi dia mah sekolahnya jauh banget gitu, karena di tempat dia mah belum ada sekolahan.
Di daerah sebelah sini tak mau ada jalan tol katanya. Nah, tapi aku tadi rekam takutnya kelamaan jadi di skip aja. Jadi ini menuju langsung ke rumah mertua aku. Ini hampir nyampe ya. Sebelah situ ada masjid yang lumayan gede. Tapi kita kebanyakan sholatnya di musola, jadi gak di masjid sebelah situ. Nah ini bagian bawah itu jurang ya, tapi lumayan indah pemandangannya gitu. Nah ini udah hampir sampai. Ini belok dulu ke bagian bawah dan masih perjalanan jauh, tapi perjalanan lumayan ekstrim ya, karena ini bener-bener kalau misalnya nggak terlalu bisa, takutnya nggak bisa nanjak gitu, karena ini bagiannya bawah banget. Untuk video kali ini agak sedikit berbeda ya, jadi aku nggak di dapur terus, tapi aku videoin perjalanan aku ke rumah mertua aku yang lumayan perjalanannya ekstrim. Kalau misalnya aku pulang ke kampung halaman suami, biasanya itu motor langsung diservis karena jalannya itu jelek banget ya. Tapi untuk sekarang mendingan gitu ya bunda, mendingan karena udah diaspal sebagian. Pas waktu pertama nikah mah ini teh jalannya jalan tanah, jadi kalau misalnya hujan itu motor lewat itu takut banget, takut licin banget ya. Untuk sekarang alhamdulillah. Nah di sebagian sebelah sini dulunya itu banyak banget pepohonan kayak pohon bambu ya, tapi sekarang udah pada ditebang ya. Jadi sebelah sini dulunya itu nggak kelihatan pemandangannya, tapi sekarang mah udah kelihatan. Tapi takut banget kalau misalnya itu lagi papasan sama orang, jadi kita teh harus bener-bener pakai klakson gitu, jadi takutnya ketemu di jalan gitu ya, karena ini jalannya jalan setapak, cuman bisa dilewatin sama satu motor. Jadi kalau kita mau lewat harus banyak klakson gitu, takutnya ketemu di jalan ya udah susah gitu. Jadi kita harus rada pinggir dan gak bisa ngebut-ngebut juga karena takut ya. Dan di sebelah sana itu banyak banget pohon-pohon singkong ya. Untuk si Abah juga suka kita kalau misalnya pulang ke sini, biasanya pulang itu oleh-olehnya gak jauh dari singkong, pisang gitu ya. Oleh-olehnya itu sekitaran itu ya, karena nama juga di kampung. Nah ini perjalanan menuju ke rumah si Abah. Maaf banget ya teman-teman, gak upload video, aku lagi beres-beres rumah, takutnya pada bosan. Dan kemarin juga aku gak beres-beres tapi lagi jalan-jalan. Nah ini perjalanannya menuju ke bagian dekat rumah ya, bagian atas sebenarnya rumahku itu. Nah itu di bagian bawah itu sebenarnya sawah ya, sawah dan aliran sungai kayak gitu. Jadi kita ngambil airnya lumayan agak jauh ya ke bawah, apalagi kalau misalnya musim kering, jadi kita harus ambil air ke bawah gitu. Untuk sekarang alhamdulillah ada saluran air yang nyampe ke rumah. Nah ini udah hampir sampai, dari tadi aku bilang udah hampir sampai tapi ternyata masih jauh ya. Dan ini kita menuju ke bagian atas. Makasih udah nonton video aku, jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Selamat hari libur, selamat hari raya Idul Adha yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.